Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Ripai dengan NIM L1A1200009. Saya dari kelas R001 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian, dengan mata kuliah Dendrologi dengan dosen pengampu Dr. Fors Bambang Irawan SP MSc IPU. Pada video yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang Meliaceae, Euphorbia-ceae, Bombaceae, dan Sterculiaceae. Yang pertama ada Meliaceae. Meliaceae atau keluarga mahoni adalah bunga keluarga tumbuhan kebanyakan pohon dan semak. Daun majemuk, tidak berdaun penumpu. Bunga beraturan, biseksual, tersusun dari malai. Buahnya kotak, biji beberapa. Birarilus atau bersayap. Bunga yang tampaknya biseksual, tetapi sebenarnya sebagian besar merupakan bunga berkelamin tunggal yang berbawa dalam sebagian besar spesies ya selalu hijau, tetapi ada juga yang gugur baik di musim kemarau atau di musim dingin. Keluarga itu mencakup sekitar 50 marga dan 550 spesies dengan sebaran pantropis. Satu genus atau tuna meluas ke utara Cina, beriklim sedang dan selatan ke tenggara Australia, dan lain atau Melia hampir sampai ke utara. A. Swietenia macrophylla atau mahoni daun besar. 1. Morfologi akar tanaman mahoni. Akar yang dimiliki tanaman mahoni adalah akar tunggang. Akar jenis ini mampu untuk menancap ke dalam tanah dengan sangat kuat. Biasanya akar akan semakin dalam menancap bila pohon semakin tinggi, di mana ketinggian dari pohon mahoni bisa mencapai 20 meter. 2. Morfologi batang tanaman mahoni. Bentuk dari batang tanaman mahoni ini bulat, mempunyai banyak cabang hingga membuat kanopinya berbentuk semacam payung dan sangat rimbun. Warnanya coklat dengan perpaduan warna abu-abu. 3. Morfologi daun tanaman mahoni. Tanaman mahoni memiliki daun dengan bentuk bulat oval, runcing pada ujung daun. Tulang daunnya berbentuk menyirip dan tepi daun berbentuk rata. Daun mahoni dikelompokkan sebagai daun majemuk. Warna daun mahoni saat masih muda adalah merah, sedangkan saat tua warnanya berubah menjadi hijau. 4. Morfologi bunga tanaman mahoni. Sama seperti daunnya, bunga dari tanaman mahoni juga dikategorikan sebagai bunga majemuk. Bunga tersebut tumbuh seperti karangan dan muncul pada ketiak daun. Warna dari bunganya adalah putih dengan ukuran panjang berkisar antara 10-20 cm. Untuk mahkota bunga mahoni, bentuknya adalah silindris dan warnanya kuning dengan perpaduan kecoklatan. 5. Morfologi buah tanaman mahoni. Bentuk dari buah yang dihasilkan oleh tanaman mahoni berbentuk bulat seperti telur dan mempunyai 5 lekuk. Warna dari buah yang masih muda adalah hijau, sedangkan akan berubah menjadi coklat bila buahnya sudah matang. Di dalam buah mahoni terdapat biji yang berbentuk pipi dan ujungnya tebal serta berwarna coklat berpadu hitam. Biji dari buah tersebut akan berterbangan
bebas bila sudah pecah dari buah. Biji akan menjadi tumbuhan baru bila terjatuh pada kondisi tanah yang sesuai. Tekstur kayu yang keras dari tanaman mahoni membuatnya sangat sesuai untuk digunakan sebagai bahan baku furnitur, barang-barang ukiran, serta kerajinan tangan lainnya. Bahkan kayu mahoni juga sering dijadikan sebagai penggaris karena sifat kayunya yang tidak berubah-ubah. Bukan hanya kayunya saja, bagian lain dari tanaman mahoni yang bisa dimanfaatkan adalah kulit, getah, dan daun. Bagian kulitnya bisa digunakan untuk pewarna pakaian dan yang tidak mudah luntur. Getah dari mahoni bisa dijadikan sebagai bahan baku lem. Lalu daun dari mahoni juga sering dijadikan sebagai pakan ternak oleh pengembala ternak. B. Disocilum densiflorum atau cempaka. Majegau atau cempaka merupakan pohon berkayu dengan ketinggian mencapai 40 meter dan dengan diameter hingga 1,2 meter. Kayunya berat, keras namun berserat halus dengan warna coklat kuning dan muda hingga merah muda atau coklat merah muda mengkilap. Daun majegau berbentuk lancet lonjong, buahnya berbentuk bulat telur dengan panjang antara 3-6 cm. Tanaman batang ini sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan pura, tiang rumah, dan sebagai bahan kerajinan ukir-ukiran. Kayu majegau juga sering digunakan sebagai kayu bakar upacara karena memiliki bau yang harum. Selain itu, majegau juga berpotensi sebagai obat, khususnya untuk mengobati penyakit sulit buang air, meskipun untuk itu masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. C. Lancium domesticum atau yang sering disebut dengan duku atau langsat. 1. Morfologi batang tanaman duku. Tanaman duku memiliki pohon yang sangat tinggi dan menahun. Batang tanaman bisa mencapai 20 meter dengan diameter yakni 35-40 cm. Batang ini berbentuk silindris dengan percabangan monopodial atau antara batang induk dan cabang memiliki perbedaan ukuran yang sangat signifikan. Struktur batang dalam beralur-alur, sementara kulit batangnya berwarna kecoklatan coklat kehijauan atau berwarna keabu-abuan, retak-retak dan memiliki getah berwarna putih. Kulit pada batangnya tidak terlalu tebal dan sangat sulit untuk dilepas dari batangnya. Batang tanaman ini arah tumbuhnya tegak lurus, sementara percabangannya pertumbuhannya lebih condong ke atas. 2. Morfologi daun tanaman duku. Daun tanaman duku adalah daun majemuk berjumlah ganjil yang tersusun secara selang-seling. Setiap daun memiliki 5-7 helai anak daun. Masing-masing anak daun memiliki bentuk elips memanjang dengan pinggiran rata. Ujung daun meruncing dan pangkalnya berbentuk asimetrik. Permukaan daun duku bagian atas maupun bawah berwarna hijau tua dan terkadang agak kekuningan. Daun tumbuhan ini merupakan daun duduk. Daun tersebut memiliki tulang daun menyirip dan permukaan daunnya mengkilap.
Di samping itu, daunnya disebut tidak lengkap karena hanya memiliki lemina atau helaian daun, tangkai daun. Padahal daun lengkap mempunyai 3 ciri, yakni adanya helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petioles, serta upih daun atau sering dikenal dengan pelepah daun atau vagina. Bunga tanaman duku berwarna hijau atau kekuningan. Bunga ini berbentuk kecil, tangkainya pendek dan berbentuk mangkuk. Bunga duku adalah bunga majemuk tandan dan dalam satu bunga terdapat putik dan benang sari. Kelopak bunga teksturnya tebal dan berjumlah 5 helai. Selain itu, mahkota bunganya juga tersusun dari 4 sampai 5 helai dengan tekstur yang tebal. Di dalam bunga terdapat bakal buah yang terdiri dari 4 sampai 5 ruang. Sebenarnya bentuk bunga tanaman duku hampir sama dengan bunga pada kelapa. Bunganya terletak menggantung pada batang atau cabang yang besar. 4. Morfologi buah tanaman duku. Buah tanaman duku berbentuk bulat dengan diameter antara 2-4 cm. Ketika buah masih muda, kulitnya berwarna hijau, sementara ketika sudah matang, kulitnya berubah menjadi warna kuning. Daging buah duku tebal berwarna agak transparan, teksturnya kenyal, dan rasanya manis keasaman. Buah duku yang telah matang tidak mengandung getah saat dibelah kulitnya. Daging buah nampak bersekat-sekat, dihubungkan jaringan tanaman yang berwarna putih, dan setiap buahnya terdapat biji yang sangat kecil. Buah duku terkadang sukar dibedakan dengan buah langsat. Jika pada buah duku yang matang memiliki sedikit getah, berbeda dengan langsat yang memiliki kandungan getah lebih tinggi. Daya tahan buah duku juga lebih lama daripada buah langsat karena buah duku memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Dari segi rasa, buah duku juga lebih manis dibandingkan buah langsat. Buah langsat banyak ditemukan di daerah Maluku. Dalam setiap buah memiliki jumlah biji yang tergantung dengan jumlah daging buahnya. Biji tanaman dulu berukuran kecil, namun ada yang besar. Biji buah duku berbentuk lonjong dan pipih, namun ada juga yang agak bulat. Jika dibelah, tanaman ini tergolong sebagai tanaman dikotil. Biji buah ini berwarna coklat tua dan jika tergigit akan terasa rasa pahit. Uraian di atas adalah penjelasan dari klasifikasi dan morfologi tanaman duku. Pada dasarnya, tanaman duku dapat hidup secara optimal di tempat dengan curah hujan antara 2000 sampai 3000 mm per tahun dan suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya ada famili Euphorbiaceae. Euphorbiaceae merupakan suku terbesar keempat dari 5 suku tumbuhan berpembulu di kawasan Malaysia yang mewadahi 1354 jenis dari 91 marga. Penelitian taksonomi marga-marga Euphorbiaceae antara lain dilakukan oleh Baker dan Backhausen pada tahun 1963. Pohon herba atau semak bergetah putih, daun tunggal berseling, berdaun penumpu, daunnya bergantian.
jarang berlawanan dengan bintik-bintik mereka sebagian besar sederhana, tidak pernah menyirip. Tanaman bisa berumah satu atau dioecious. Bunga simetris radial berkelamin tunggal dengan bunga jantan dan betina biasanya pada tanaman yang sama. Lateks susu adalah karakteristik subfamili Euphorbiidae dan Crotonoideae. Bunga kecil beraturan, uniseksual, berumah satu, majemuk, buah kotak dengan 3 ruang. Ciri khas memiliki buah kotak atau buni, memiliki getah berwarna putih dan batangnya memiliki duri. Selanjutnya pembahasan. Euphorbia adalah merupakan salah satu famili Euphorbiaceae yang memiliki lebih dari 2000 spesies. Famili ini tumbuh tersebar di daerah tropis, mulai daratan rendah hingga daratan tinggi. Selanjutnya, contoh spesies anggota famili Euphorbiaceae. 1. Ricinus communis atau yang sering disebut dengan daun jarak. 1. Morfologi daun tanaman jarak. Daunnya berbentuk berlekuk dengan sudut 3 atau 5. Umumnya, daun pohon jarak ini berukuran lebar dan membulat seperti telur. Panjangnya pun sekitar 5 hingga 15 cm. Perlu diketahui, tulang daun jarak memiliki karakter berjari yang daunnya berhubung pada tangkai daun dengan ukuran sekitar 4 hingga 15 cm. 2. Morfologi bunga tanaman jarak. Bunga tanaman jarak berbentuk malai dan termasuk kelompok bunga majemuk. Tanaman satu ini memiliki bunga berwarna kuning kehijauan dan berkelamin tunggal, serta berumah satu, artinya bagian puktik dan benang sarinya terdapat dalam satu tanaman yang sama. Bunga tanaman jarak mempunyai 5 mahkota dengan warna keunguan. Pada setiap tandan terdapat kurang lebih 15 bunga dengan proporsi bunga betina mencapai 4-5 lipat ketimbang bunga jantan. 3. Morfologi batang tanaman jarak. Tanaman jarak memiliki batang berbentuk silindris yang jika terluka akan mengeluarkan getah. Perlu diketahui, batang ini memiliki peran sebagai sistem percabangan untuk mendukung perluasan di bidang fotosintesis. 4. Morfologi buah tanaman jarak. Tanaman jarak menghasilkan buah dengan morfologi berbentuk bulat seperti telur, dengan diameter sekitar 2-14 cm. Panjang buah dari tanaman jarak mencapai 2 cm dan lebarnya sekitar 1 cm. Biasanya buah ini memiliki 2 warna yang sesuai dengan pertumbuhannya. Apabila jarak masih muda, berwarna hijau. Manfaat dari tanaman ini adalah mengatasi konstipasi, meredakan sakit gigi dan sariawan. Selanjutnya ada tanaman meniran dengan nama latin Phyllanthum niruri. Batang bulat liat, pasif, tidak berbulu, licin, hijau keunguan, diameternya lebih kurang 3 mm, sering sangat bercabang dengan tangkai dan cabang-cabang hijau keunguan. Daun majemuk berseling, warna hijau, anak daun 15-24 helai, bulat telur, tepi rata, pangkal membulat, ujung tumpul di bawah tulang daun. Sering terdapat butiran kecil, menggantung, bunga tunggal.
Daun kelompok berbentuk bintang, mahkota putih. Buah kotak bulat hijau keunguan. Biji kecil keras bentuk ginjal dan coklat tua. Pemanfaatan tumbuhan meniran sebagai obat tradisional yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia, yang dapat digunakan untuk pengobatan antara lain sakit kencing batu, demam, sakit perut, batuk, sakit gigi, sakit kuning, dan lainnya. Herba dan akar digunakan untuk penyakit radang, infeksi saluran kencing, serta untuk merangsang keluarnya air seni atau diuretikum, untuk menyembuhkan diare, busung air, infeksi saluran pencernaan, dan penyakit yang disebabkan kenergantungan fungsi hati. Buahnya berasa pahit, digunakan untuk luka dan skabies. Yang ketiga ada Antidesma binuis atau pohon buni. Tanaman ini langka. Pohonnya dapat mencapai 30 meter. Percabangan dekat permukaan tanah. Tajuk cukup padat. Daun bertangkai pendek. Bentuk lanset sampai elips. Boleh dikatakan gundul. Panjangnya mencapai 9-25 cm. Bunga berumah dua. Bunga dalam tandan di ujung dan di dalam ketiak. Buah elips lebar, hijau, kemudian merah, akhirnya ungu kehitaman. Gundul, panjangnya 1 cm. Digunakan untuk rujak, selai, sirup. Biji batu pipih dengan rusuk yang berbuka jala. Okulasinya 0-1300 meter di atas permukaan laut. Masyarakat Dayak percaya tumbuhan ini sebagai obat kudis dan luka dengan cara akarnya direbus dan airnya diminum, sedangkan daunnya dibuat pupur yang dioleskan ke bagian kulit yang sakit. Yang selanjutnya ada Bombaceae. Ciri umumnya ialah pohon raksasa, daun bersuling, tunggal atau majemuk menjari, kadang-kadang berbulu halus atau bersisik. Bunga biseks, beraturan, buah kapsul, biji berarilus atau terbungkus bulu wol. Lebih dari 20 marga, serta terdapat di daerah tropika. Tumbuhan berupa pohon, daun tunggal atau majemuk menjari. Daun tersebar dengan daun penumpu, mempunyai sisik atau rambut bintang. Suku ini hanya mencakup sekitar 140 yang terbagi dalam 20-an marga, terutama terdapat di daerah tropika. Tanaman yang termasuk ke dalam famili Bombaceae. 1. Durio zimbetinus mur atau durian. Secara umum, ciri-ciri dari pohon buah ini adalah tinggi mencapai 30 meter dengan garis tengah batang 50 cm, memiliki akar baring yang rendah. Kulit batang awalnya halus tapi lama-kelamaan menjadi beralur membujur. Memiliki daun yang lonjong dan bundar dengan panjang daun sekitar 2-24 cm dan lebar 3,5 hingga 8,5 cm. Pertulangan daun menyirip. Bagian ibu tulang daun atau kosta memanjang dari pangkal daun hingga ujung daun. Daun Durio hibethinus mur berbentuk lanset, terletak berseling, berpangkal, dan berujung runcing atau akutus. Sisi atas berwarna hijau terang, tepi daun rata dengan daging daun tebal seperti kulit atau belulang atau Coriacenus. Tangkai daun berbentuk silindris dan tidak menebal pada bagian pangkalnya. Manfaat dari durian adalah arilus atau salut biji buah
Durian umumnya dimakan dalam keadaan segar. Daging buah yang tebal ini dapat diolah menjadi beraneka ragam makanan, misalnya dodol durian, kolak durian, tempoyak, permen, es krim, dan lain-lain. Serta bagian-bagiannya dari akar hingga ujung dapat diolah. Randu atau kapuk dengan nama Latin Ceiba petandra merupakan pohon tropis yang banyak ditanam di Asia. Kapuk merupakan pohon yang menggugurkan bunga dengan tinggi pohon 8 sampai 30 meter dan dapat memiliki batang pohon yang cukup besar hingga mencapai diameter 3 meter. Pada batangnya terdapat duri-duri tempel besar yang berbentuk kerucut. Daunnya bertangkai panjang dan berbilang 5-9. Bunga terkumpul di ketiak pohon. Kapuk memiliki buah yang bentuknya memanjang dengan panjang 7,5-15 cm, menggantung, berkulit keras dan berwarna hijau jika masih muda serta berwarna coklat jika telah tua. Dalam buahnya terdapat biji yang dikelilingi bulu-bulu halus. Tumbuhan kapuk merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan di bidang pengobatan, antara lain minyak dari biji untuk obat kudis dan membantu pertumbuhan rambut. Sari daun yang masih muda dipergunakan untuk pembantu pertumbuhan rambut dengan cara digosokkan pada kulit kepala. Yang terakhir ada famili Sterculiaceae. Pohon semak atau herba, kadang memiliki banir papan, daun tunggal atau majemuk. Daunnya bergantian dan sederhana atau jarang melengkung atau majemuk. Ketentuan hadir tetapi mereka ditumpahkan lebih awal. Bunga biseksual atau uniseksual. Bunganya actinomorfik atau jarang zigoformik, dan sedang biseksual atau tidak jarang secara fungsional berkelamin tunggal. Buahnya berbentuk kapsul. Penyebarannya mulai dari Malaysia, Filipina, Afrika Timur, India, Thailand, Australia, Sri Lanka Utara, dan Hawaii. Di Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Nusantara seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Flores, dan Timor. Sterculiaceae mengelompokkan kurang lebih 12 marga. Berikut marga-marganya. 1. Acropongon dengan 22 jenis akademik Caledonia Baru. 2. Brachychiton dengan 31 jenis di Australia dan Pulau Nugini. 3. Kola, sekitar 100 jenis di Afrika tropis, termasuk Kola acuminata, tanaman penghasil kola. 4. Firmiana, 12 jari dari Asia Tenggara dan Oceania. Firmiana colorata atau Winong. 5. Franciscodendron, akademik Australia, yaitu Franciscodendron laurifolium. 6. Heriteria, 35 jenis diantaranya Heriteria utilis di hutan mangrove Afrika Selatan, Heriteria littoralis atau dugun laut di hutan mangrove India, Nusantara hingga pesisir barat Samudra Pasifik. 7. Hildegardia, seluruhnya 11 jenis, 9 di Paleotropis dan Madagaskar, 1 di Kuba dan 1 jenis di Australia. 8. Octolobus, 2-3 jenis Oceania. 9. Pterocymbium,
10-12 jenis di Asia Timur. 11. Pterygota 20 jenis Patrops kecuali Australia. 11. Scaphium 10 jenis di Asia Tenggara. 12. Sterculia sekitar 200-300 jenis Patropis. 1. Sterculia foetida atau kepuh. Batang mencapai 40 meter, diameter bagian bawah mencapai 3 meter. Cabang-cabang tumbuh mendatar dan berkumpul pada ketinggian yang kurang lebih sama, bertingkat-tingkat. Daun majemuk menjari, jorong dengan ujung dan pangkal yang runcing. Panjang daun 10-17 cm. Bunga terdapat di ujung batang atau ranting. Awalnya bunga berwarna kuning keabuan, kemudian menjadi merah. Buah besar agak lonjong 7-9 cm, lebar sekitar 5 cm, kulit buah tebal, keras, warna merah kehitaman. Biji-biji kepuh dapat disangrai untuk dimakan atau dibuat sambal. Selain itu, biji kepuh mengandung minyak nabati yang terdiri dari asam lemak, yaitu asam sterculat, yang dapat dimanfaatkan sebagai ramuan kosmetik, sabun, sampo, pelembut kain, pewarna alami, dan plastik. Asam lemak minyak kepuh dapat digunakan sebagai zat adaptif biodiesel atau biofuel. Bahkan sejak dulu masyarakat di sejumlah daerah mengolah biji kepuh itu untuk diambil minyaknya. Minyak kepuh digunakan untuk minyak lampu maupun minyak goreng.